Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Asmaranti. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Perbedaan Penggunaan Kecimol atau Gendang Bele pada tradisi nyongkolan di Desa Batuanyar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pertama-tama, saya akan membahas bab 1 yang dimana terdiri dari subbab A yaitu latar belakang, kemudian subbab B yaitu identifikasi masalah, lalu pada sub C yaitu rumusan masalah, kemudian berlanjut pada sub D yaitu tentang tujuan penelitian ini. Baiklah, saya akan memulai dari bab 1 yaitu pendahuluan bagian A yaitu latar belakang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang 1945 Pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Setiap daerah memiliki budaya yang khas dan berbeda di tiap daerahnya. Hal inilah yang mendukung semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya keberagaman budaya di setiap daerah Indonesia membuat Indonesia menjadi negara dengan berjuta pesona. Contohnya nyongkolan. Nyongkolan pada masyarakat suku Sasak merupakan adat ketika melaksanakan sistem perkawinan merari atau kawin lari atau kawin curi. Nyongkolan secara sederhananya yaitu upacara arak-arakan pengantin dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan sebagai media publikasi atau syiar dan ajang silaturahmi antara kedua keluarga yang diiringi keluarga sesepuh adat, masyarakat, karib, kerabat, dan kesenian musik khas Sasak. Nyongkolan hakikatnya yaitu bersilaturahmi karena sejak terjadinya merari atau menikah sampai dilaksanakannya upacara tersebut, kedua belah pihak tidak saling berhubungan selama itu. Mereka seolah-olah sedang bermusuhan, maka pada saat nyongkolan itulah kedua keluarga bertemu dan rukun kembali. Namun, pelaksanaan nyongkolan dengan transformasi kesenian pengiring yang menggunakan kecimol menimbulkan reaksi dari beberapa pihak yang menyatakan nyongkolan sebagai tradisi sakral sudah menyimpang dari pakem adat. Karena budayawan Sasak yang menyatakan nyongkolan seharusnya menggunakan gendang bele sebagai kesenian adiluhung tidak terlepas dari politik budaya dari pihak-pihak adat tersebut yang mempunyai sanggar kesenian gendang bele. Biasanya kesenian gendang bele ditampilkan dalam acara-acara adat atau acara-acara elit pemerintahan daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, di sini saya mulai mengambil sikap untuk memulai pergerakan dalam rangka melestarikan budaya Indonesia. Lebih khususnya budaya suku Sasak yang di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ada di Desa Batuanyar Gerung, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berfokus pada bidang kesenian yaitu kesenian gendang bele. Selain sebagai bentuk pelestarian, ini juga upaya para generasi muda untuk menyebarluaskan kesenian gendang bele agar tersiar di setiap sudut Nusantara bahkan hingga dunia internasional. Kemudian kita lanjut pada sub materi B yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan yang tepat untuk melestarikan gendang bele dan kecimol agar tidak keluar dari nilai-nilai etika dan moral. Yang kedua, anggapan masyarakat bahwa gendang bele hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja. Yang ketiga, yaitu perkembangan dan antusias masyarakat terhadap kesenian tradisional atau modern. Kemudian berlanjut pada submateri C yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tindakan yang tepat untuk melestarikan budaya gendang bele dan kecimol. Yang kedua, apa saja nama-nama alat musik yang digunakan dalam gendang bele maupun kecimol.
Selanjutnya yaitu submateri D, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bedanya penggunaan kecimol dan gendang belek di Desa Batuanyar Gerung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi gendang belek dan kecimol. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi daerah. Dan terakhir yaitu meningkatkan apresiasi terhadap kesenian tradisional. Kemudian kita lanjut pada bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Nah, pada bab 2 ini yaitu saya akan membahas tentang tinjauan pertama yaitu persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul, berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat bersifat kontinu dan terikat. Kemudian yaitu tinjauan kedua yaitu tentang penggunaan gendang belek dan kecimol. Gendang belek biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pencek, dan seruling. Gendang belek biasanya digunakan sebagai musik pengiring upacara-upacara adat seperti nyongkolan. Kemudian kecimol. Kecimol kesenian Cilokak modern Lombok yang menggabungkan antara musik tradisional dengan musik modern. Kecimol ini juga yang menyebabkan mulai tergusurnya musik tradisional khas Lombok yaitu gendang belek. Kemudian terakhir yaitu tinjauan tentang tradisi nyongkolan. Nyongkolan secara sederhana yaitu upacara arak-arakan pengantin dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Sebagai media publikasi atau syiar dan ajang silaturahmi antara kedua keluarga yang diiringi keluarga sesepuh, sesepuh adat, masyarakat, karib, kerabat, dan kesenian musik khas Sasak lainnya. Kemudian kita lanjut pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Nah, penelitian kualitatif ini dapat mengkaji permasalahan melalui refleksi untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Nah, perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batuanyar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan yang dikategorikan kesenian tradisional daerah, yaitu kesenian gendang belek asli Lombok, dengan kecimol kesenian yang saat ini berkembang di Dusun Gerung Utara. Ruang lingkup tempat tentunya dibatasi juga demi kelancaran pembahasan yang mendalam untuk kesenian gendang belek yaitu bertempat di Desa Batuanyar Gerung. Nah, kemudian waktu penelitian ini penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian subjek penelitiannya, subjek dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Batuanyar Gerung yang bersedia terlibat dalam penelitian yang saya buat. Nah, kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan penduduk Desa Batuanyar dengan Amah Wanah sebagai sampelnya. Penelitian ini hanya mengambil sebagian besar masyarakat Desa Batuanyar sebagai populasinya untuk memperluas informasi inti yang didapat. Hal ini mendukung merincinya informasi yang saya dapat sehingga pengetahuan atas kesenian gendang belek ini mendalam. Hal ini memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan deskripsi dari kesenian gendang belek dengan mudah. Kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data observasi. Saya menggunakan teknik untuk mengumpulkan data dengan dua tahap, yaitu observasi dan yang kedua yaitu wawancara. Observasi ini adalah metode historis, yaitu metode yang bertujuan untuk meninjau, mensurvei lokasi atau objek yang akan saya teliti agar mempermudah proses kelancaran penelitian. Yang kedua yaitu wawancara.
Dengan penggunaan teknik wawancara, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai kesenian yang tumbuh dan berkembang dari peristiwa masa lalu yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu dilestarikan untuk mempertahankan budaya bangsa. Dan pertanyaan yang saya ajukan dijawab berdasarkan fakta terpilih yang disusun dalam paradigma penjelasan. Demikian kegiatan seminar proposal yang dapat saya lakukan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.